saya Claudia akan menjelaskan jawaban hasil analisis dari tabel pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jadi di sini itu ada data tabelnya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk di sini di tabel sebelahnya itu ada X1 dikali Y, kemudian X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan juga X1 dikali X2 dikali X3. Lalu kemudian untuk hipotesis uji F, H0-nya itu adalah ROA, DER, dan size itu secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobin-Squee atau nilai perusahaan. H1, ROA, DER, dan size itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tobin-Squee atau nilai perusahaan. Lalu ada hipotesis uji T. Di sini H0 menyatakan bahwa koefisien regresi beta itu sama dengan 0, yang berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti di sini karena ada 3 variabel, maka untuk H0-nya ini koefisien regresi beta sama dengan 0, itu ROA, DER, dan size sama-sama tidak berpengaruh terhadap Tobin-Squee. Di sini H1 itu menyatakan bahwa koefisien regresi beta tidak sama dengan 0, yang berarti variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti di sini, ROA, DER, dan size sama-sama berpengaruh terhadap Tobin-Squee. Hasil uji regresi. Jika tidak menggunakan data analisis, maka uji regresi ini bisa dilakukan juga dengan manual atau menggunakan rumus Excel. Nah, untuk koefisien regresi yang A konstantanya ini didapatkan dari rumus Excel, yaitu indeks, yaitu sama dengan indeks buka kurung minus buka kurung range Y, range variabel Y, kemudian titik koma range seluruh variabel X, mulai dari X1, X2, dan X3. Kemudian titik koma 1, titik koma 4. Oke, kemudian untuk B3 atau koefisien X3, itu rumusnya juga sama dengan indeks buka kurung minus buka kurung range variabel Y, titik koma range variabel X, terus tutup kurung titik koma 1, titik koma 1, tutup kurung. Itu juga berlaku untuk B2 koefisien X2 dan juga B1 koefisien X1, yang dimana terakhirnya cuma diubah jadi 2 dan 3. Sehingga didapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan min 1,486 plus 0,90 X1 min 0,147 X2 plus 0,218 X3. Kemudian di sini ada koefisien determinasi dan korelasi berganda. R kuadrat atau koefisien determinasi itu didapatkan dengan rumus sama dengan indeks buka kurung minus buka kurung range variabel Y, titik koma variabel X, titik koma true, titik koma true lagi, kemudian titik koma 3, titik koma 1 tutup kurung. Kemudian untuk R atau korelasi berganda itu didapatkan dengan rumus Excel, yaitu sama dengan SQRT, terus buka kurung pilih sel yang R kuadratnya. Kemudian didapatkan hasilnya 0,974 sekian. Terus untuk kesalahan bakunya itu juga didapatkan dari sama dengan indeks buka kurung minus buka kurung range Y, titik koma range X variabel X, terus titik koma true,
titik koma true lagi, terus titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung. Nah, itu jika manual menggunakan rumus Excel. Kemudian, jika menggunakan data analis, bisa ke menu data, kemudian di sini pilih data analis. Kemudian pilih yang regression. Kemudian di sini input Y range-nya itu pilih range variabel Y-nya. Kemudian input X range pilih masukkan range seluruh variabelnya, mulai dari X1, X2, X3. Kemudian bisa checklist labels, residuals, standard residuals, dan juga normal probability plots. Kemudian di sini pilih juga output range, pilih mau dimasukkan di range yang mana. Nanti setelah itu tinggal klik OK. Maka nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Summary output. Ini ada regression statistiknya. Ini ada mulai dari multiple error, error score, adjust error score, standard error, observation 30 karena di situ datanya ada 30, terus juga ANOVA. Di sini regressionnya 3, mean intercept, X1, X2, X3, koefisien, standard error, test statistik, p-value, dan lain sebagainya. Di sini juga ada residual output dan probability output. Rumus persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Di sini hasilnya didapatkan adalah sama dengan Y sama dengan min 1,4862 plus 0,0895 X1 min 0,1469 X2 plus 0,2179 X3. Nah, yang A ini atau konstanta dan untuk B-nya itu atau koefisiennya itu diambil dari yang bagian koefisien yang di sini. Yang A konstantanya itu diambilnya dari yang koefisien intercept. Tadi kan yang A min 1,486 ya. Terus kalau misalnya untuk B1, B2, dan B3 itu juga diambilnya dari bagian koefisien ini menyesuaikan dengan X1, X2, dan X3. Setelah didapatkan hasil persamaan regresi baik yang menggunakan data analis maupun dengan manual menggunakan rumus Excel-nya itu didapatkan hasil yang sama. Kemudian di sini ada analisis atau interpretasi. Jadi hasil dari pengujian regresi yang sudah dilakukan sebelumnya itu kan didapatkan dan sudah diketahui berapa p-value-nya untuk menentukan apakah harus menolak H0 atau menerima H0. Jadi berdasarkan dari hasil dari tabel melalui data analisis seperti di sini didapatkan p-value X1 itu 0,00000, terus X2 itu 0,00000 dan juga X3 itu 0,0061. Nah, karena ROA, DER, dan size-nya itu memiliki p-value-nya kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Maka itu profitabilitas atau ROA, likuiditas leverage atau DER, dan ukuran perusahaan atau size itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tobin Skew atau nilai perusahaan. Kalau misalnya dari persamaan regresi yang Y ini, maka didapatkan profitabilitas atau ROA itu berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, akan semakin tinggi nilai pasar terhadap perusahaan jika semakin tinggi perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian, likuiditas atau leverage debt itu berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, penggunaan utang yang meningkat itu bisa menurunkan penilaian investor.
Kemudian, ukuran perusahaan atau size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi karena dianggap stabil. Nah, cara mengetahui apakah berpengaruh positif signifikan atau berpengaruh negatif signifikan itu dengan melihat pada tabel yang tadi yang bagian ada koefisiennya, atau bisa juga dengan melihat hasil persamaan regresi Y-nya yang ini. Nah, lihat tanda koefisien B-nya, apakah dia itu plus atau minus. Untuk menentukan arah pengaruhnya, apakah arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, jika tandanya dia itu minus, seperti di sini koefisien B2, X2 itu dia minus 0,1469. Nah, maka dia itu berpengaruh negatif signifikan. Berarti likuiditas berpengaruh negatif signifikan. Dan juga sebaliknya, jika dia plus, maka artinya dia itu berpengaruh positif signifikan.